Hai sahabat edukasi, kembali lagi kita berjumpa dalam program Bimbingan Belajar yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika. Judul Impuls dan Momentum Linier untuk kelas 10 semester genap. Nah, sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu untuk menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini di studio telah hadir teman-teman kalian dari SMA Fransiskus Bandar Lampung dan kakak telah ditemani oleh Nadia, Rati, Cynthia, dan Kak Setiawan Sutanto, SSI. Nah, ayo teman-teman, kita dengarkan percakapan mereka. Hai sahabat edukasi, berjumpa bersama saya Kak Wawan dalam program bimbingan belajar untuk tingkat SMA. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran fisika untuk kelas 10 semester genap di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Sahabat edukasi, bersama Kak Wawan, saat ini sudah ada teman kalian dari SMA Fransiskus Bandar Lampung. Hai teman-teman, saya Nadia dan saya duduk di bangku kelas 10. Hai teman-teman, saya Rati, saya dari kelas 10. Hai teman-teman, saya Cynthia dan saya duduk di bangku kelas 11. Sahabat edukasi, ternyata pelajaran fisika tidak harus dengan rumus-rumus saja. Tanpa kita sadari, kegiatan kita sehari-hari sudah memanfaatkan sistem kerja rumus fisika. Seperti mengendarai motor ke sekolah saja. Kita bisa memakai dua teori fisika. Yang pertama, energi kinetik yang membuat motor bisa berjalan. Dan yang kedua, saat kita mengerem, menggunakan gaya pegas agar motor bisa berhenti dan tidak menabrak. Nah, pada kesempatan ini akan dibahas penerapan teori impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat edukasi, sebelum kita mengetahui latar belakang pembahasan impuls dan momentum linier, maka terlebih dahulu kita pahami apa yang dimaksud dengan impuls dan momentum linier. Impuls adalah besaran vektor yang arahnya sejajar dengan arah gaya dan menyebabkan perubahan momentum. Sedangkan momentum linier adalah momentum yang dimiliki benda-benda yang bergerak pada lintasan lurus. Nadia, tahu nggak sih besok kita ulangan fisika? Oh iya ya, tapi aku belum paham nih soal konsep impuls momentum. Sama. Nah, bagaimana kalau kita tanya sama Cynthia aja yuk? Dia kan pinter tuh fisikanya. Siapa tahu kita bisa lebih paham kalau misalnya bertanya dengan Cynthia. Iya bener, yaudah yuk kita cari dia. Nah, itu dia tuh Cynthia. Sin, tunggu kami dong. Kenapa Tih? Aku baru mau pulang nih. Wah kebetulan Sin, kalau kami main ke rumahmu boleh nggak Sin? Iya Sin, kami mau belajar bareng nih buat ulangan fisika besok. Boleh ya Sin? Oh jelas boleh lah. Ayo kita main ke rumahku. Sekali kan kita kan mau kumpul bareng. Kita kan udah lama gak main. Iya sih, Iya bener juga ya. Nah ayo sini duduk. Kalian duduk dulu aja di sofa. Aku mau ngambil minum dulu ke belakang. Oke. Nah emangnya kalian mau belajar apa sih? Jadi gini loh Sin, aku tuh masih bingung banget nih tentang konsep impuls.
Kamu bisa nggak sih jelasin ke kita-kita gitu deh? Oh itu, kamu pernah nggak sih nonton kayak pertandingan tinju di TV gitu? Ya pernah sih, Sin. Emangnya ada hubungannya ya, Sin? Nah, sarung tinju itu yang dipakai sama para petinju itu tuh berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls. Nanti waktu petinju itu memukul lawannya, pukulan itu memiliki waktu kontak yang lebih lama. Nah, karena waktu kontak yang lebih lama, maka gaya impuls yang akan bekerja juga makin kecil. Jadi ya, kalau semakin kecil gaya impuls yang bekerja, maka makin kecil gaya impuls yang bekerja, maka rasa sakit juga akan menjadi semakin berkurang. Oh, gitu. Wah, iya juga ya, Sin. Gak pernah kepikiran nih sebelumnya. Iya, benar-benar. Ya kan? Terus ada contoh lain gak, Sin? Ada dong. Kamu tahu nggak sih palu? Kamu tahu palu kan? Tahu dong. Nah, kamu pernah mikir nggak sih kenapa palu itu dibuatnya dari besi? Kenapa nggak dari kayu aja? Kenapa ya? Mungkin biar lebih kuat kali ya, Sin. Suka lucu deh. Sebenarnya tujuan utamanya ya supaya selang waktu kontak antara palu dan paku menjadi lebih singkat. Jadi gaya impuls yang dihasilkan juga semakin besar. Jadi kalau gaya impulsnya semakin besar, maka paku juga akan tertanam semakin dalam. Wah, makin seru aja nih penjelasan dari Iya kamu, nih, Sin. seru. Oh iya, terus kalau matras yang sering dipakai waktu olahraga itu kan biasanya dipakai juga sama pejudo. Iya. Itu hampir sama ya, Sin, dengan prinsip palu tadi. Iya tuh. Nah kalau itu malah sebaliknya, Nat. Sebaliknya. Loh. Maksudnya gimana sih, Sin? Kalau matras itu kan biasanya dimanfaatkan untuk memperlama selang waktu bekerjanya gaya impuls. Jadi tubuh kita tuh nggak merasa sakit kalau dibanting. Coba deh kamu bayangin kalau misalkan kamu terbanting gitu atau kamu terbentur sama lantai. Sakit dong. Sakit ya lah pasti. Mm-mm. Nah, ini pasti disebabkan karena waktu kontak antara tubuh kamu dengan lantai itu sangat singkat. Tapi kalau misalkan tubuh kamu dibanting di atas matras, maka waktu kontaknya akan lebih lama. Nah, dengan demikian, maka gaya impuls yang bekerja juga semakin kecil. Kalau misalnya begitu, prinsip helm untuk naik motor juga bisa dong, iya nggak sih? Iya bener banget. Memangnya bagaimana sih, Tih? Kalau kamu perhatikan tuh, Nat, bagian Iya, dalam iya. helm, kamu kan pasti melihat lapisan lunak tuh, yang Iya. ada gabus atau spons. Iya, benar-benar. Nah, lapisan lunak tersebut bertujuan untuk memperlama waktu kontak. Seandainya nih, kepala kamu terbentur ke aspal ketika terjadi tabrakan. Serem juga ya, Ti, kalau kita nggak pakai helm. Tentu dong. Nah iya bener banget Nat. Nah, kalau nggak ada lapisan lunak, maka gaya impuls akan bekerja lebih cepat. Sehingga walaupun kita memakai helm, kita jadi kayak merasa pusing-pusing gitu kalau terbentur aspal. Oh gitu ya. Untung aku selalu tertib pakai helm. Oh ya, terus gimana sih hubungannya impuls dengan momentum? Impuls atau yang biasa disebut I sama dengan perubahan momentum atau delta P. Nah ini menunjukkan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda per satuan waktu. Pakai contoh dong, Sin, supaya kamu bisa lebih paham gitu kalau pakai contoh. Iya benar-benar. Oke, aku cari contoh soalnya dulu ya. Bentar aku ambil bukunya. Nih aku ketemu soalnya. Mana-mana? Ini aku bacain ya. Sebuah bola bermasa 200 gram dilemparkan ke kanan dengan kelajuan 10 meter per sekon. Sesaat setelah dipukul, bola berbalik arah dengan kelajuan 20 meter per sekon. Jika diketahui bola bersentuhan dengan pemukul selama 1 milisekon, tentukan yang pertama, impuls yang diberikan pemukul kepada bola. Dan yang kedua, gaya rata-rata yang diberikan pemukul kepada bola. Nah, teman-teman pasti penasaran kan sama jawabannya? Nah, nanti kita akan jawab setelah yang berikut ini ya.
Sahabat edukasi, setelah sebelumnya kita mendengar konsep impuls dan momentum dari teman-teman kalian, dan sebelumnya juga sudah disampaikan soal tentang impuls dan momentum. Apakah kalian sudah mencoba untuk mencari jawabannya? Kalau begitu, nah biar lebih paham lagi, kita samakan jawaban dengan teman-teman kalian di Sahabat Edukasi. Nah teman-teman, saya akan mengulang kembali soalnya supaya kalian menjadi lebih ingat ya. Sebuah bola bermasa 200 gram dilemparkan ke kanan dengan kelajuan 10 meter per sekon. Sesaat setelah dipukul, bola berbalik arah dengan kelajuan 20 meter per sekon. Jika diketahui bola bersentuhan dengan pemukul selama 1 milisekon, maka tentukan yang pertama, impuls yang diberikan pemukul pada bola. Dan yang kedua, gaya rata-rata yang diberikan pemukul pada bola. Terus gimana nih Sin cara kerjanya? Nah, jadi kita bisa mengerjakannya dengan cara begini nih. Pertama, kita tulis dulu ya diketahuinya. Jadi yang pertama kan diketahuinya massa. Di situ massanya 200 gram. Jadi kita harus konversi dulu ke kilogram. Jadinya massanya 0,2 kilogram. Nah, untuk kecepatannya, di sini ada kecepatan pertama dan kecepatan kedua. Untuk kecepatan pertama, besarnya 10 meter per sekon ke kanan. Nah, untuk kecepatan kedua, besarnya negatif 20 meter per sekon. Kenapa negatif? Karena dia berbalik ke arah kiri, jadi kebalikannya. Dan untuk delta T atau perubahan waktu sebesar 1 milisekon. Dan kita juga harus mengkonversinya menjadi sekon sehingga menjadi 10 pangkat min 3 sekon. Nah, yang ditanya adalah yang pertama, yang ditanya adalah impulsnya. Dan yang untuk pertanyaan kedua, yang ditanya adalah gayanya atau F. Lalu bagaimana nih Sin untuk mencari impuls dan gaya rata-ratanya? Nah, untuk mencari impuls, kita tulis dulu ya persamaannya. Jadi impuls sama dengan momentum kedua dikurang momentum awal. Atau bisa juga ditulis I sama dengan P2 min P1. Nah, kalau udah begitu, kita pecah lagi nih P2 dan P1-nya. Jadi, momentum itu kan massa dikali kecepatan. Jadi, kita masukin ke rumus yang tadi di awal, yang I sama dengan P2 min P1. Jadinya, kita turunin, kita masukin ke rumus bawahnya, jadinya I sama dengan massa dikali kecepatan kedua dikurang massa dikali kecepatan awal. Atau bisa juga ditulis I sama dengan M dikali V2 dikurang M dikali V1. Nah, kalau udah kayak gitu, kita masukin aja angka-angka yang tadi. Untuk massanya sebesar 0,2 kg. Dan untuk kecepatan yang kedua, kita masukkan negatif 20 meter per sekon. Lalu dikurang massa-massanya lagi 0,2 kg, lalu dikalikan dengan kecepatan pertama atau kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon. Nanti akan diperoleh hasil sebesar negatif 6 Newton sekon. Oh, jadi hasilnya min 6 Newton sekon ya? Sama dong dengan hasil aku. Kalau hasil kamu gimana, Nat? Aku masih salah nih. Yaudah Nat, belajar lagi Nat. Oke deh. Oh iya, terus kalau yang gaya, cara nyarinya gimana ya, Sin? Nah, untuk mencari gaya, kita masukkan ke rumus I atau impuls sama dengan gaya dikali delta T atau perubahan waktu. Jadi rumusnya I sama dengan F dikali delta T. Nah, lalu kan tadi impulsnya sudah ketemu tuh, min 6 Newton sekon. Jadi kita masukin ke persamaannya. Jadi kita tulis min 6 Newton sekon sama dengan F dikali delta T. Nah, delta T-nya kan tadi 10 pangkat min 3 sekon. Jadi kita masukin juga. Nah, jadi persamaannya min 6 Newton sekon sama dengan F dikali 10 pangkat min 3 sekon. Nanti jadi akan diperoleh hasilnya gayanya sebesar min atau negatif 6,103 Newton.
Nah, jadi akan diperoleh F-nya atau gayanya sebesar min 6 kali 10 pangkat 3 Newton atau sebesar min 6.000 Newton. Loh, kok hasilnya min sih? Maksudnya gimana, Sin? Nah, tanda min atau tanda negatif itu menunjukkan bahwa gaya yang diberikan oleh pemukul berlawanan arah dengan arah kecepatan bola mula-mula. Oh, gitu ya, Sin. Lalu kalau konsep hukum kekekalan momentum itu gimana ya, Sin? Jadi, besar impuls itu dapat dinyatakan sebagai perubahan momentum. Nah, jadinya F dikali delta T sama dengan delta P, atau bisa juga kita sebutkan gaya dikali perubahan waktu sama dengan perubahan momentum. Jadi saat gayanya sama dengan 0, maka delta P atau perubahan momentum juga sama dengan 0, atau P-nya atau momentum itu konstan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika suatu sistem tidak mendapat gaya dari luar, maka momentum sistem selalu tetap. Nah, hal itulah yang kita sebut sebagai hukum kekekalan momentum. Sin, saya juga dapat dari buku nih. Di sini dikatakan bahwa bila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda-benda yang melakukan interaksi, atau resultan gaya dari luar yang bekerja pada benda-benda adalah 0, maka jumlah momentum benda-benda sebelum mengadakan interaksi selalu sama dengan jumlah momentum benda-benda setelah mengadakan interaksi. Nah, iya bener tuh, Tih. Terus contohnya dalam kehidupan sehari-hari gimana tuh? Nah, Nat, kalau hukum kekekalan momentum yang berlaku pada peristiwa sehari-hari itu tuh ada tumbukan benda, interaksi dua benda, ada juga peristiwa ledakan, peristiwa tarik-menarik, dan peristiwa jalannya roket maupun jet. Nah, kalau untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, konsep dari hukum kekekalan momentum itu ada banyak nih. Untuk yang pertama ya, contohnya itu prinsip peluncuran roket. Kalian tahu roket gak sih? Nah, untuk yang pertama itu adalah prinsip peluncuran roket. Roket? Kayak Kok ada bisa hubungannya sih? gitu emang Iya, ya? emangnya ada hubungannya ya? Ada dong. Nah, di roket, besar momentum yang dihasilkan gaya dorong oleh bahan bakar itu sama dengan momentum meluncurnya roket. Oh, jadi gitu. Nah, untuk contoh yang pertama itu adalah prinsip peluncuran roket. Loh, roket kok bisa sih roket? Iya, kok bisa sih? Emangnya ada hubungannya ya, emang Sin? ada hubungannya Ih, ya? pastinya ada lah. Apa Nih ya, sih? aku kasih tahu ya hubungannya. Mm-mm. Jadi ya, besar momentum yang dihasilkan gaya dorong oleh bahan bakar sama dengan momentum meluncurnya roket. Oh, jadi gitu. Pantas aja roket itu bisa terbang tinggi gitu Iya, ya nggak makanya sih, ada Nat? asap-asapnya Oh, jadi gitu itu loh. alasannya. Oh, jadi itu. Iya, kalian mau dengar lagi nggak sih contoh-contoh yang lainnya gitu? Mau dong, apalagi, penasaran nih Sin? pasti Iya, nih. penasaran banget. Nih ya, ada lagi contohnya. Nah, untuk yang kedua, itu contohnya adalah senapan atau meriam. Oh, senapan. Oke, yang untuk nembak-nembak itu ya Iya, nggak yang sih, buat Nat? nembak-nembak itu. Oh. Kalian pernah lihat nggak sih senapan sama meriam itu? Pernah, sih, di pernah. TV. Iya, betul banget tuh di Mm-mm. TV. Kalian tahu nggak sih hubungannya apa sama fisika itu? Enggak. Apa ya? Coba kita tebak. Apa ya? Yang pastinya ada hubungannya sama momentum yang kita omongin tadi dong. Iya jelas dong. Nih ya, aku kasih tahu nih hubungannya. Apa tuh sih? Jadi ya, kalian dengerin. Oke. Iya, ini aku dengerin loh. Momentum senapan mundur ke belakang itu sama dengan momentum peluru yang lepas dari senapan. Baru tahu deh kalau misalnya momentum itu berpengaruh sama senapan ya nggak sih, Nat? Iya, baru denger ini juga.
Terusin, contoh yang lainnya apa lagi? Nah, contoh yang berikutnya itu adalah orang yang melompat dari perahu. Orang Lucu orang sih. melompat perahu juga pakai momentum segala ya. Iya, Ih, bisa pakai ya. dong. Kalian tahu nggak sih kalau momentum perahu yang mundur ke belakang itu sama dengan momentum orang yang melompat ke depan. Menarik banget sih Iya, sebenarnya. menarik banget deh. Terus masih ada lagi nggak, Sin? Oh, masih ada lagi nih. Nih yang terakhir ya contohnya. Itu adalah ayunan balistik. Balistik. Tahu nggak kalian ayunan balistik apa? Apa ya? Baru denger nih. Nah, jadi ya, ayunan balistik itu fungsinya untuk menghitung kecepatan peluru yang melesat dari sebuah senapan dan menumbuk balok yang tergantung pada seutas tali atau bandul. Wah, kalau kayak gini sih aku jadi lebih paham, Sin. Kamu beneran paham, Nat? Kamu kan tadi kayaknya masih nggak paham gitu. Sebenarnya masih agak nggak paham sih, cuman udah lumayan deh. Iya, aku juga udah lumayan paham nih. Makasih banget nih. Tinggal berdoa aja ya, Nat. Semoga Iya. besok kita bisa mengerjakan soal-soal ulangannya. Amin. Wah, kalau gitu makasih deh, Sin, udah bantuin kita nih buat ngerjain soal-soalnya. Jadi besok udah lumayan siap nih buat ulangan. Sama-sama. Kapan-kapan kita kumpul lagi yuk, bahas-bahas pelajaran gitu biar lebih pinter. Iya, bener. Sahabat edukasi, setelah kita dengarkan pembahasan dari teman-teman kalian tentang impuls dan momentum, saya akan menegaskan sekali lagi bahwa momentum merupakan kemampuan untuk menghentikan benda yang bergerak, sehingga momentum termasuk besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah, di mana arah momentum searah dengan arah kecepatan. Sehingga kalian bisa menuliskan persamaan P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Sedangkan untuk hukum-hukum fisika yang mendukung tentang momentum adalah hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton dapat dinyatakan dalam bentuk lain yang menjelaskan hubungan antara gaya total dengan perubahan momentum benda, yaitu adanya gaya total yang bekerja pada sebuah benda dapat menyebabkan momentum benda berubah selama selang waktu tertentu. Sedangkan hukum yang selanjutnya adalah hukum tentang kekekalan momentum, di mana jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada dua benda yang bertumbukan, maka momentum benda sebelum tumbukan sama dengan momentum benda setelah bertumbukan. Jika ditulis dengan persamaan, bisa kalian tuliskan dengan M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Untuk aplikasi hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menjumpai dalam peristiwa tumbukan, di mana tumbukan juga ada tumbukan sempurna dan tumbukan sebagian, serta tumbukan tidak lenting sama sekali. Bisa juga dari contoh yang telah disebutkan teman-teman kalian tentang roket, tentang senapan meriam, tentang orang yang melompat dari perahu, dan tentang ayunan balistik. Demikianlah sahabat edukasi pembelajaran kita tentang impuls dan momentum. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Nah, sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini tentang konsep impuls dan momentum. Mudah-mudahan kalian semakin paham dan bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.